Shalom Bapak Ibu, kita bertemu kembali di ibadah hari Minggu, Minggu Prapaskah yang keempat, ditandai dengan 4 lilin yang menyala. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Kita saat teduh. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Dia, Allah kita, Tuhan kita, dengan pujian mulia, sembah Raja mulia. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja kita. Sudah selayaknya kita memuji Dia. Kita memuliakan Dia, mengagungkan Dia sebagai Tuhan kita. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Beserta saudara dan beserta saudara juga. Ayat pembuka terambil di dalam Matius 16 ayat 24 sampai 25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena
barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, tersungkur di bawah kaki salib-Mu. Kami menyadari kami orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sering kali melawan ketetapan-ketetapan-Mu ya Tuhan. Kami melanggar hukum-hukum-Mu. Untuk itu saat ini kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Ampunilah setiap perkataan, pikiran, dan perbuatan yang sudah kami lakukan. Dan biarlah lewat pengampunan yang kami dapatkan daripada-Mu, kami mendapatkan kelegaan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami yang kami bawa hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Berita anugerah terambil di dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 10 dan 11. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikian berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Penatua Kurdianto Harsono dari Gereja GKI Anugerah Bandung. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan, Jalan Salib Perlu Berkorban, KPPK nomor 171. Salib mengingatkan kita Yesus berkorban di sana. Maukah kita berkorban untuk Dia? Jalan salib perlu berkorban, semuanya disembahkan. Letakkan semuanya di atas mezbah dan api akan membara. Inilah jalan salib, relakah kau tempuh? Sudahkah kau pikul salibmu? Kau yang menyerahkan semuanya padanya, setiakah kau padanya? Setia sampai matikah engkau? Semuanya dikorbankan sampai memperoleh hidup yang limpah setiap saat di hatiku. Inilah jalan salib, relakah kau tempuh? Sudahkah kau pikul salibmu? Kau yang menyerahkan semuanya padanya, setiakah kau padanya? Tak penting untung atau rugi, pentingkan kehendaknya. Bila kau mau sempatkan semuanya, barulah kau kan perolehnya. Inilah jalan salib, relakah kau tempuh? Sudahkah kau pikul salibmu? Kau yang menyerahkan semuanya padanya, setiakah kau padanya? Salam dalam kasih Kristus, Jemaat GKI Terang Hidup terkasih. Sudah lama sekali kita tidak pernah berjumpa kembali, dan semoga di hari-hari ke depan kita bisa bertemu secara langsung dalam sebuah ibadah tatap muka secara on-site. Sungguh saya sangat bersyukur pagi hari ini boleh bersama-sama dengan jemaat sekalian
untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan memulai firman Tuhan ini dengan menyampaikan sebuah kalimat dari seorang bernama Charles Spurgeon. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal di abad ke-19. Disebut sampai the Prince of Preacher karena khotbahnya yang sangat luar biasa. Dikatakan oleh Spurgeon, tidak ada yang mengenakan mahkota di sorga yang tidak memanggul salib di bawah sini. Tentu saja yang dimaksud di bawah sini adalah di bumi. Apakah saya, saudara, Bapak, Ibu sekalian, memanggul salib di bumi ini, sehingga nanti ketika kita ada di sorga, kita mengenakan mahkota kemuliaan. Inilah yang menjadi perenungan kita di memasuki Minggu Prapaskah yang keempat ini. Sehingga saya memberi judul khotbah saya adalah Panggilan Salib. Saya akan membaca dari Matius 16 ayat 21 sampai 27. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Matius 16 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, biarlah sungguh Engkau akan berkata-kata kepada setiap kami melalui firman-Mu yang sudah kami baca. Ubahkanlah kata-kata ini menjadi sebuah pemahaman, pengertian, bahkan sebuah keyakinan yang boleh menjadi prinsip kehidupan kami. Tolonglah hamba-Mu dengan segala kelemahan, keterbatasan, boleh menjadi penyampai berita kebenaran-Mu. Biar yang menyampaikan maupun yang mendengar, kami masing-masing diberkati oleh firman-Mu. Sekali lagi ya Bapak, mohon Engkau hadir menuntun setiap waktu yang kami lewati pada ibadah pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ketika kita membaca bagian yang perikop tadi yang barusan kita baca, ada hal yang mengejutkan. Saya mencatat ada dua hal yang mengejutkan, yaitu pertama, mungkin saudara juga sudah tahu, enyahlah iblis. Suatu perkataan yang begitu keras yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kita kenal begitu lemah lembut, begitu sabar, penuh kasih sayang, tetapi bisa mengeluarkan kata-kata seperti ini. Enyahlah iblis. Dan itu dikatakan kepada muridnya. Hal yang kedua yang mengejutkan, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu menyadari atau tidak. Bisa sebutkan hal yang kedua apa? Saudara, hal yang kedua yang mengejutkan buat saya adalah Petrus yang berkata salah itu. Seorang Petrus yang begitu luar biasa, yang seolah-olah menjadi, boleh dibilang sebagai kepala dari murid-murid.
Tuhan Yesus. Petrus yang berkata salah. Yang membuat saya terkaget-kaget adalah karena kalau kita lihat di dalam Alkitab, di bagian yang tadi kita baca, sebelumnya Petrus itu menyampaikan satu hal yang sungguh luar biasa. Saudara ingat ya, ketika Yesus bertanya, apa kata orang tentang aku? Wah, Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, gitu ya. Ada Yeremia. Lalu apa katamu, Petrus? Lalu engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Waduh, sungguh luar biasa perkataan Petrus ini. Sampai terus Yesus mengatakan, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam sekejap, batu karang itu sekarang berubah menjadi iblis. Enyahlah iblis. Saudara, sebetulnya perkataan ini bukan hanya kepada Petrus. Kalau tadi kita baca di sana disebutkan, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Tetapi di bagian lain, di Markus 8 ayat 33a, di sana katakan, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Jadi sebagian penafsir mengatakan bahwa murid-murid juga setuju dengan apa yang diucapkan oleh Petrus, yaitu supaya tidak terjadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa dia akan mati lalu bangkitkan. Saudara, ini satu catatan ya. Jangan-jangan kita juga punya pemikiran yang mirip dengan Petrus ketika diperhadapkan dengan Tuhan Yesus. Petrus mengatakan seperti ini, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Jadi seolah-olah Petrus mengatakan, kata-katamu salah, itu tidak akan pernah terjadi, jangan terjadi seperti itu sangat jauh dari harapan kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika itu mungkin murid-murid berpikir, Mesias, anak Allah, menjadi pemimpin, akan berkuasa. Lalu semua murid-murid ikut juga merasakan sebuah kondisi yang sangat baik, menjadi teman-teman, menjadi di lingkungan yang terdekat dengan kekuasaan. Itu mungkin yang ada di benak mereka. Tetapi Yesus mengatakan perkataan yang begitu keras, dan dia mengatakan, mengapa sampai berkata seperti itu? Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, di sini kita melihat ada sebuah kontras. Sampai Petrus itu disamakan dengan iblis di padang gurun. Kita ingat ya, ketika Tuhan Yesus di awal pelayanannya, dicobai, lalu iblis menawarkan, memperlihatkan seluruh kerajaan dunia, semuanya akan dengan kemuliaannya, semuanya akan diberikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Lalu Yesus marah, enyahlah iblis, hanya kepada Allah lah engkau harus menyembah. Saudara, Petrus ini sepertinya mencoba menghalangi agar rencana Allah dalam diri Tuhan Yesus itu tidak terjadi. Yaitu seperti si iblis yang di padang gurun mencobai. Kalau Tuhan Yesus ketika itu menyembah si iblis, lalu semua rencana Allah gagal. Saudara, satu hal yang sangat penting. Sesuatu yang baik di pikiran manusia belum tentu sesuatu yang benar di pikiran Tuhan. Kita berpikir, ini baik loh. Tuhan, jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai engkau menderita. Jangan terjadi itu. Tetapi itu bukan yang ada di pikirannya Tuhan. Kadang kita salah. Kita melihat sepertinya ini baik. Kita harus lakukan ini. Sebenarnya itu sama sekali bukan yang Tuhan mau kita kerjakan. Saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita bisa mengerti, memahami, memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Mari kita coba bisa mempelajari hal ini. Bagaimana kita bisa memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Nah, di sini saya akan membahas ayat-ayat yang tadi kita baca, tetapi di sini memang penerjemahan dalam bahasa Indonesia itu kadang
membuat ada kehilangan makna yang sebetulnya sangat dalam. Di sana dikatakan, itu di ayat yang nyala iblis itu ada di ayat yang ke-23. Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, dan seterusnya. Saudara, ketika saya membaca Alkitab di dalam bahasa Inggris, seperti New King James ini sangat setia kepada kata aslinya. Ketika saya membandingkan dengan ESV, English Standard Version, ataupun NIV, memang betul, saudara, bukan kata enyahlah, atau go away, get away, tetapi katanya begitu spesifik. Get behind me. Enyahlah itu sebetulnya dalam bahasa aslinya, get behind me. Berada di belakang saya. Engkau seharusnya berada di belakang saya. Berada di belakangku. Apa maksudnya? Ini kita ingat ya. Kata-kata Tuhan Yesus, get behind me, Satan, berada di belakangku. Itu dikatakan kepada Petrus, supaya Petrus itu ada di belakangnya Tuhan Yesus. Jangan ada di depan, tentu saja harus ada di belakang. Nah, kita akan mengerti ketika kita melihat bagian berikutnya. Ketika Tuhan Yesus setelah mengatakan, bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, di sini juga ada sesuatu yang kurang tepat. Di sini ada mengikut sampai 2 kali. Sebetulnya tidak ada mengikut itu 2 kali. Kalau mengikut yang kedua itu betul, follow gitu ya, mengikut. Tetapi mengikut yang pertama di dalam bahasa aslinya itu adalah come after me, berjalan setelah aku. Saudara bisa melihat ya sekarang, yang tadi si iblis atau si Petrus itu bilang, kamu harus ada di belakang saya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, berkata pada murid-muridnya, setiap orang yang mau berjalan setelah aku, ini adalah sebuah ungkapan untuk seorang murid. Seorang murid itu harus selalu berjalan di belakang gurunya. Jangan sampai ada di depannya, di belakang gurunya. Ini sebuah contoh bagaimana sebuah proses pemuritan. Melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tentu saja harus ada di belakang. Kalau di depan, mana bisa kita melihat apa yang dilakukan Yesus. Kita meneladani Yesus, adanya kita harus ada di belakang. Jadi, enyahlah dan kata-kata come after me, get behind me sama come after me, di belakangku dan berjalan setelah aku, itu adalah satu makna. Engkau harus ada di belakangku. Jangan engkau ada di depanku. Saudara, Tuhan Yesus ingin mengatakan, aku sekarang menuju ke salib, ke Golgota, tapi engkau ada di tengah-tengah menghalangi jalanku. Enyahlah. Saudara, ketika kita tidak berusaha mencari apa yang dipikirkan Allah, kita itu seolah-olah sedang menghalangi Allah. Sehingga apa yang harusnya terjadi tidak terjadi. Karena kita menghalangi. Kita ada di depannya Allah. Seorang murid itu harus ada di belakang. Harus ada di belakang, bisa melihat apa yang dilakukan sang guru, meneladani, mengikuti apa yang dia lakukan, saya coba lakukan. Saudara, ketika kita berpikir, memikirkan apa yang dipikirkan Allah, kita itu harus ada di belakangnya Allah. Bukan ada di depannya. Bukan saya pergi kemana, lalu Tuhan ikut saya. Tuhan sertai saya dalam perjalanan saya. Saya mau melakukan ini, Tuhan ikutnya. Bukan. Tetapi kita tanya sama Tuhan, Tuhan mau melakukan apa? Saya ikut di belakangmu. Saya mengiring engkau. Bukan seolah-olah kita jalan di depan, lalu Tuhan di belakang. Itu sama sekali salah. Saudara, mengapa Tuhan Yesus sampai berkata iblis? Karena Petrus itu seolah-olah menghalangi Tuhan Yesus yang akan menuju ke salib, melaksanakan kehendak Bapa di sorga. Makanya Tuhan Yesus begitu kerasnya, enyahlah iblis. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau membagikan sebuah pengalaman ketika mencoba memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Ini terjadi ketika di tahun 2019. Kami di GKI Anugerah punya kebiasaan, ketika akan menyusun program itu, kami
beberapa orang itu berdoa bersama-sama, mencari apa yang Tuhan mau lakukan di tahun depan ini. Kita sudah menyusun program 5 tahun waktu itu. Ini sebelum COVID ya. 5 tahun kita sudah susun. Kita udah masuk ke tahun kedua. Kita mau masuk tahun yang ketiga. Tetapi pada tahun 2019 ketika kita mau menyusun program untuk tahun 2020 itu, kita berdoa bersama-sama, memikirkan bersama, berdiskusi. Lalu kita merasa, aduh, kita itu perjalanan 2 tahun yang sudah kita lewati itu belum mencapai apa yang kita mau. Masa kita mau lanjutkan ke 3, ke 4, ke 5? Tetapi kita belum cukup kuat untuk masuk ke tahun yang ketiga. Jadi pada tahun itu kita memikirkan di 2020 itu tidak melanjutkan program yang 5 tahun. Tetapi kita masuk ke dalam satu program tema, marilah kepadaku yang letih lesu. Saudara, satu tema, marilah kepadaku yang letih lesu. Lalu kita merencanakan mengadakan 40 day of prayer. Walaupun waktu itu saya ingat terjadi suatu perbedaan pendapat yang cukup panjang antara memilih 40 day of word, yaitu 40 hari dalam firman, atau 40 hari di dalam doa. Tetapi akhirnya setelah kita bergumul, kita menemukan yang paling tepat adalah untuk berdoa pada tahun 2020. Saudara tahu semua apa yang terjadi di 2020. COVID datang. Lalu semuanya berantakan, semua rencana kita. Tetapi saudara ingat, temanya apa? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara, waduh, sungguh luar biasa. Di saat-saat seperti itu, ketika gereja tidak bisa kebaktian sama sekali, kita menemukan apa yang dipikirkan Allah. Lalu kita melaksanakannya. 40 day of prayer kita laksanakan secara dalam kelompok-kelompok kecil. Kami menyebutnya di GKI Anugerah itu komit. Saudara, saya tidak menyangka di saat yang begitu sulitnya, kita nggak bisa ketemu. Semua dilakukan di dalam online, di dalam Zoom. Saudara, saya nggak pernah menyangka peserta 40 Day of Prayer itu hampir mencapai 700 orang jemaat GKI Anugerah. Terdiri dari 100 lebih kelompok. Dan bukan itu saja, bukan cerita soal kuantitas, tetapi kualitas. Begitu banyak orang dikuatkan melalui 40 Day of Prayer ini. Bahkan sampai gereja-gereja lain ikut bersama-sama. Sampai sekarang masih ada yang melakukan 40 Day of Prayer. Karena sudah mengalami sebuah hidup breakthrough, terobosan di dalam doa. Sehingga mereka mengalami suatu sukacita lalu mau membagikannya kepada orang lain. Saya akan memimpin kelompok yang baru. Lalu mengajak keluarga, mengajak teman-teman untuk bersama-sama 40 Day of Prayer. Saudara, itu sungguh luar biasa. Lalu tahun berikutnya kita masuk ke dalam 40 Day of Word, 40 hari di dalam firman, dan tahun ini kita 40 Day of Community. Tetapi kondisinya sudah sangat-sangat berbeda. Tetapi ketika kita membahas soal komunitas, mungkin saya berharap tidak hanya secara online, tetapi bisa juga di dalam kelompok-kelompok kecil yang bertemu secara langsung. Saudara, ini pengalaman saya ketika mencoba memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Kita berdoa bersama mencari apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Bagaimana cara itu bisa dilakukan? Nah, ini satu hal yang kita sangat jelas ya. Tadi A, sekarang B ya. B-nya B1, B2, B3 karena menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. B1, B2 jangan ingat makanan ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Menyangkal dirinya. Ini bagaimana ketika kita berjalan di belakang sang guru. Menyangkal diri. Menolak diri sendiri. Melawan ego kita. Jadi seolah-olah ada pertentangan di dalam diri itu. Dan kita mau mengalahkan ego kita. Mau tidak mengakui bukan lagi saya yang berkuasa. Seperti yang tadi kita pikirkan. Tentu saja bukan apa yang dipikirkan oleh manusia. Ketika menyangkal diri itu, kita bukan memikirkan karena pikiran manusia, saya pengennya lakukan ini. Tidak. Saya akan lakukan apa yang Tuhan pengen saya lakukan. Bukan apa yang dipikirkan oleh manusia. Dan Tuhan Yesus sudah meneladankannya. Saudara tahu ya, ketiga hal ini, menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku, itu Tuhan Yesus lakukan terlebih dahulu sebelum kita di belakang akan melakukannya.
teladan Tuhan Yesus di Getsemani. Apa yang Tuhan katakan di Getsemani? Sebentar kita akan, dalam minggu-minggu ke depan, kita akan merenungkan akan makna penderitaan dan penyaliban Tuhan Yesus. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saudara, itulah apa? Menyangkal diri. Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita. Filipi 2 ayat 7 mengatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, dia meninggalkan segala kemuliaannya, segala kemahahadirannya untuk menjadi seorang manusia yang terbatas dan hidup di tengah-tengah kita. Itu adalah sebuah contoh bagaimana sebuah penyangkalan diri terjadi di dalam kehidupan Kristus dan kita mencoba meneladaninya. Bukan persoalan yang mudah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya pernah mengalami di dalam pelayanan ada salah paham dengan orang ya. Saya sudah menjadi majelis sejak umur 24. Sekarang sudah 30 tahun lebih menjadi majelis dan sekarang menjadi seorang full-timer. Saya sudah merasa cukup. Lalu ada seorang baru, walaupun usia lebih senior dari saya. Lalu mengatakan kepada orang-orang lain, saya nggak mau urusan lagi sama Kurdi, katanya. Saya nggak setuju dengan cara dia menangani. Saya berpikir, aduh apa salah saya? Apa yang telah saya lakukan sehingga dia tersinggung? Dia tidak mau lagi urusan dengan saya. Udah, urus aja sendiri. Kita waktu itu satu tim di dalam sebuah program, sebuah proyek. Mungkin dalam hal pembangunan atau apa, saya agak lupa ya. Cuman kejadiannya saya ingat. Saudara, waduh saya juga emosi ya ketika mendengar itu. Lalu saya bilang, udahlah, kalau nggak bisa kerjasama, udah siapa sih? Orang baru aja datang, udah berlagak begitu. Ngapain? Udah, nggak ada kamu juga, nggak ada lu juga, bisa kok beresin, gua sendiri. Saudara, ketika hal itu terjadi, lalu sepertinya Tuhan berkata kepada saya, dengan gaya anak muda, siapa sih lo? Aduh, saudara, saya tersentak. Aduh, siapa saya? Bukankah saya hanya seorang hamba yang harusnya mengikuti apa yang menjadi kehendak tuannya? Saudara, setelah menyadari hal itu, saya lalu berpikir, saya harus berbaikan. Saya nggak peduli apakah dia salah, siapa yang salah. Mungkin juga memang ada kata-kata saya yang salah, yang kurang tepat, atau sikap saya yang kurang tepat, sehingga dia kesinggung. Saya harus berbaikan dengan dia. Saya harus minta maaf dengan dia. Tidak boleh pekerjaan Tuhan terganggu karena hal ini. Ketika saya mengambil sikap itu, lalu saya mulai mau menelepon. Saya ingat sekali itu mau menelepon ke dia. Saudara, ketika mau memijit itu nomor, waktu itu nggak pakai handphone ya, karena saya tahu telepon rumahnya. Saya telepon ke rumah. Itu mau mijit, itu susahnya setengah mati. Saudara, diri saya merasa, jangan. Ego saya berkata, jangan merendahkan dirimu. Dia mungkin yang salah sangka, dia yang salah. Lu nggak salah. Tetapi saudara, saya paksakan, saya telepon dari dia, saya minta maaf kepada dia. Dan saudara, betul, ketika sudah semuanya beres, menjadi sesuatu yang indah. Tetapi di situ ada sebuah penyangkalan diri yang luar biasa. Aduh, tetapi itulah yang saya katakan menyangkal diri. Saudara, itu satu hal yang pertama ya. Belum selesai. Setelah menyangkal diri, apa yang terjadi? Memikul salib. Saudara, menundukkan diri dalam ketaatan penuh. Kalau menyangkal diri itu adalah kita melawan keinginan diri kita sendiri. Saya ingin lakukan ini, tapi Tuhan pengen saya lakukan yang lain. Yang saya tahu, sadar. Kebanyakan kita juga sadar, tetapi lebih sering adalah kita tidak mau. Walaupun kita tahu seharusnya saya harus lakukan yang ini, tetapi saya tidak mau, lalu lakukan yang lain. Kalau itu menyangkal diri, kalau memikul salib itu adalah ketika kita berjerih lelah di dalam pelayanan. Mungkin seperti kejadian yang tadi juga itu mungkin bagian dari salib ya, ada penyangkalan diri, ada juga ada salib yang harus saya tanggung gitu ya. Jerih lelah, capek, mungkin juga disalahpahami orang, mungkin juga
orang tidak menghargai jerih lelah kita. Tetapi itulah yang harus terus kita lakukan. Dan sekali lagi, Tuhan Yesus meneladankan buat kita via dolorosa, jalan salib. Dia betul-betul memikul salib itu. Dia melewati begitu banyak kesulitan, kesakitan, penderitaan yang luar biasa ketika harus melewati jalan salib dari tempat dia disiksa lalu sampai ke Golgota. Saudara, bukankah kita ada di belakang Tuhan Yesus? Kita berjalan bersama Dia, memikul salib kita. Saudara, ini adalah salibnya ya. Kalau tadi menyangkal dirinya adalah diri kita. Kalau salibnya juga sama, itu salib kita. Yaitu apa yang menjadi bagian kita. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Sekalipun sulit, sekalipun berat, sekalipun mungkin secara emosi begitu melelahkan, bahkan mungkin bisa memalukan, bisa merugikan, tetapi itulah salib kita. Saudara, saya percaya salib itu bukan sekedar juga hanya sekedar untuk membuat kita kecapean, kelelahan, tetapi melalui itu pun kita bisa mengalami pertumbuhannya. Saya percaya Tuhan memberikan kekuatan melewati semuanya, memampukan kita bisa melewati jalan salib itu dengan memikul salib itu dengan segenap tenaga kita. Saya menemukan satu ayat ini ya di 1 Korintus ketika Rasul Paulus menulis kepada jemaat di mana ada banyak pertentangan di dalam jemaat. Kadang-kadang sampai pertentangan itu ribut sampai mengajak orang luar menjadi hakim di antara dua orang yang bersengketa. Itu sangat dalam tanda petik memberikan kesaksian yang sangat buruk. Sampai akhirnya Rasul Paulus memberikan nasihat. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Bagaimana orang luar melihat, aduh, ini kok gereja nggak akur, nggak ribut. Mana buktinya ada kasih Allah? Bagaimana kita menyatakan akan kehadiran Allah? Kalau di tengah-tengah gereja banyak pertentangan, banyak keributan. Saya percaya memang kita semua manusia yang berdosa, dan pasti ada keributan, pasti ada perbedaan pendapat. Tetapi perhatikan, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Karena apa? Dengan dirugikan, tetapi nama Tuhan tidak tercoreng, tidak tercemar. Kita tidak menjadikan kesaksian yang buruk bagi orang luar. Saudara, daripada kita ribut, ya sudah kita mengalah. Saya menjadi memimpin GKI Anugerah sudah sejak 4 tahun yang lalu. Banyak sekali lika-liku yang seperti ini. Saya disalahpahami, udahlah banyak banget lah. Sampai dikatakan saya mungkin haus kekuasaan. Tetapi apapun itu, saya mau tetap menjalin komunikasi, relasi dengan siapapun. Bahkan orang yang salah sangka dengan saya pun, saya sengaja datengin, saya ajak ngomong, saya ajak bicara, seolah-olah tidak ada apa-apa. Sampai mungkin dia merasa malu sendiri, lalu berbaikan juga dengan saya, gitu ya. Saudara, itu bagian dari memikul salib ya. Kita akan berat, betul berat. Ada penderitaan, betul. Ada emosi yang tertekan, betul. Tetapi kita sedang melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga kita tidak memberikan sebuah kecemaran atau menjadi batu sandungan buat orang lain. Seperti juga yang Petrus dikatakan oleh Tuhan Yesus, menjadi batu sandungan. Karena Petrus juga tidak siap untuk memikul salib. Waduh, bagaimana kalau guru yang aku hormati, aku kasihi, tiba-tiba menderita, harus mati. Bagaimana dengan kita semua? Saudara, ini salibnya kita. Lalu, yang terakhir, menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Mengikut aku itu adalah berserah diri secara total. Kalau menyangkal diri, kita berlawanan dengan diri kita, memikul salib, ya kita usahakan lakukan apa yang kita mau bisa lakukan, sekalipun berat. Ini yang terakhir udah pokoknya
Aku milikmu Tuhan, lakukan apa yang hendak kau lakukan, sekehendak hatimu. Aku menjadi sebuah persembahan yang hidup, mau dibakar habis, sampai semua tidak bersisa. It's okay. Inilah mengikut aku. Tuhan Yesus juga meneladankannya ketika dia memikul salib Via Dolorosa, lalu sampai ke Bukit Golgota dan disalibkan di sana. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Saudara, 3 hal: menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Mengikut akunya kemana? Ke Bukit Golgota. Untuk apa? Kita disalibkan bersama Tuhan Yesus. Betul, saudara. Apa yang disalibkan? Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara, manusia lama kita disalibkan hingga hilang kuasanya. Sehingga kita tidak lagi dikukung oleh kebiasaan lama kita, oleh natur manusia lama kita. Kita menjadi anak Allah, kita menjadi murid Kristus yang sesungguhnya, yang bisa mampu melakukan apa yang gurunya minta untuk dilakukan dengan segenap hati kita. Saudara, apakah saudara sudah memenuhi panggilan salib ini? Salibkan dirimu dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sehingga kita bukan lagi seorang yang mementingkan diri sendiri, mudah tersinggung, sensitif. Aduh, saudara, saya teringat kalau kita menjadi garam dan terang gitu ya. Garam itu paling gampang nyimpennya. Taruh di mana aja nggak ada masalah gitu. Kalau gula itu tiba-tiba semut datang, wah, kena air sedikit bermasalah. Tetapi garam itu seperti disimpan di mana aja oke gitu ya. Dia tidak terpengaruh oleh lingkungan tetapi mempengaruhi lingkungan. Saudara, mungkin kita perlu seperti itu gitu ya. Menjadi pribadi yang pokoknya apa yang Tuhan mau kita lakukan. Sesimpel itu gitu ya. Itulah sebuah panggilan salib buat kita. Di sini ada satu kalimat berikutnya dari Tuhan Yesus di dalam kaitan selain apakah yang bisa menggantikan nyawanya gitu ya, begitu pentingnya itu, seluruh harta di dunia pun tidak bisa menggantikan nyawa kita. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara, ini ada rumus matematikanya. Hidup itu plus itu tidak menyerah, tidak kehilangan nyawanya, yaitu tetap dia mempertahankannya dalam hidup yang di atas itu ya. Yang atas itu hidup plus, yang bawah min gitu ya. Karena kehilangan nyawanya. Nah, ketika mati ya sudah, yang atas min, yang bawah juga min, karena dua-dua mati gitu ya. Tetapi di dalam kekekalan, plus kali minus itu menjadi minus. Tetapi minus dengan minus itu menjadi plus. Jadi ketika justru kita kehilangan nyawa kita karena Tuhan Yesus, ketika kematian datang, kita tidak mati, tetapi kita memperoleh hidup yang kekal. Mungkin dengan rumus matematika ini, kita betul ingat dan mudah untuk memahaminya. Yang terakhir, ini adalah ketika kita sudah memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Lalu kita menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Kita itu bisa, hidup kita memberi kemuliaan bagi Allah. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kehidupan yang mengikuti teladan Kristus akan memberi kemuliaan bagi Allah. Saudara, maukah hidup saudara memberikan sebuah kemuliaan bagi Allah? Bagaimana orang melihat saudara menjadi sesuatu yang begitu luar biasa, dan melihat saudara, orang akan teringat kepada Allah. Bagaimana sikap saudara, perilaku saudara, kasih saudara, pengampunan saudara, bagaimana saudara membangun relasi dengan orang-orang di sekitar saudara yang begitu indah dan harmonisnya. Saudara, ketika betul kita bisa menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus, saya percaya semuanya itu bisa terjadi kalau kita bisa mengenyampingkan diri kita. 3 hal yang saya bagikan
memikirkan apa yang dipikirkan Allah, menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yang terakhir adalah memberi kemuliaan bagi Allah. Di akhir khotbah, saya ingin sharing sedikit mengenai apa yang terjadi dalam kehidupan pada hari terakhir. Belakangan ini, ketika saya mengurus sebuah izin gereja, salah satu cabang, izin itu sampai 6-7 tahun tidak keluar-keluar. Sampai akhirnya Tuhan seperti menggerakkan hati saya. Tiba-tiba saya berpikir, Tuhan, kalau kau izin ini kau berikan, saya mau belajar bahasa Mandarin. Walaupun sebelumnya sebetulnya banyak orang yang menyuruh saya, kamu belajar, supaya kamu bisa melayani. Saya katakan, tidak. Tetapi pada saat itu saya katakan, Tuhan, kalau kau tolong untuk izin ini bisa keluar, saya mau belajar bahasa Mandarin. Dan betul saudara, izin itu keluar. Lalu saya sekarang sedang berjuang, sungguh berat. Xie Zhongwen Fei Changnan, gitu ya. Belajar bahasa Mandarin itu sangat susah. Saya sampai, kok kayaknya lebih stres belajar bahasa Mandarin daripada khotbah gitu ya. Tetapi saya mungkin itu adalah salib saya untuk periode hidup saya yang sekarang ini. Saya mau terus berusaha, sekalipun sulit, sekalipun berat, sekalipun ada perasaan yang tertekan gitu ya. Kadang malu gitu ya. Orang sudah seusia gini belajar bahasa, anak-anak muda begitu pinternya, begitu mudahnya belajar. Tapi jemaat juga tolong bantu doakan supaya saya betul bisa menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti apa yang Tuhan mau saya lakukan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah kau terus suarakan kebenaran-Mu di dalam hati jemaat-Mu, sehingga mereka mengerti betul akan panggilan salib di dalam kehidupan mereka masing-masing. Sekalipun berat, sekalipun sulit, tetapi kami percaya Engkau akan menolong, mendampingi, memberikan kekuatan. Dan pada akhirnya Bapak, kemuliaan-Mu lah yang akan tampak di dalam kehidupan kami. Ketika sungguh kami taat, kami tunduk, kami mau berserah sepenuhnya dengan apa yang Kau kehendaki kami lakukan. Berikan kekuatan kepada kami untuk dapat melakukannya, Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memohon dan berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Penatua Kurdianto. Terima kasih untuk Pak Kurdi yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kami. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tanggal 15 April adalah peringatan Jumat Agung untuk kita semua. Dan Jumat Agung itu kita akan mengadakan ibadah perjamuan kudus. Saat ini mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus, undangan Tuhan Yesus di dalam perjamuan ini. Kita siapkan hati untuk benar-benar siap di dalam ibadah perjamuan kudus. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Allah
dalam mempersiapkan ibadah sakramen perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan Engkau, membawa sukacita jemaat yang berulang tahun. Fang, anak Pak Cekang, Engkau memberkati ya Tuhan, hamba-Mu ini di dalam kehidupannya setiap hari bersama dengan keluarga. Berkati Tuhan, beri kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Tuhan, kami serahkan keluarga Fang ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat yang mengalami pergumulan-pergumulan dalam situasi sekarang ini. Biarlah kekuatan penghiburan daripada Tuhan. Engkau juga yang menguatkan iman mereka supaya mereka tetap bersandar kepada Engkau Tuhan. Mereka tetap punya pengharapan di dalam Engkau. Kuatkan mereka yang sakit ya Tuhan. Baik Ibu Lena maupun Ibu Sunmei. Biarlah Tuhan mereka tetap berseru-seru kepada nama-Mu yang kudus. Tuhan, Engkau juga memberikan jalan keluar bagi jemaat yang mengalami persoalan. Biarlah Tuhan di dalam Engkau mereka bisa melihat ada kuasa yang dahsyat yang menolong mereka, yang memberi jalan keluar buat mereka. Tuhan, kami serahkan pergumulan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk bangsa kami yang Tuhan selalu jaga, sehingga kami masih bebas untuk beraktivitas di dalam keseharian kami. Kami pun bisa beribadah dengan tenang. Itu semua karena kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Lindungilah bangsa kami dari segala ancaman bahaya dari dalam maupun dari luar negeri. Tuhan, mampukan pemerintah kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden kami, dan para pejabat maupun TNI Polri yang terus bekerja untuk menjaga kedamaian bangsa kami. Kami terus berdoa untuk pergolakan yang terjadi di negara Ukraina yang diserang oleh negara Soviet. Tuhan, biarlah Engkau yang campur tangan, Engkau yang menyadarkan mereka Tuhan, betapa banyak korban-korban jiwa yang sudah meninggal karena perang ini. Biarlah Tuhan, Kau sadarkan orang-orang yang berseteru untuk mereka tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi. Tuhan, ingatkan ya Tuhan mereka untuk takut akan Tuhan. Mereka menjalankan hidup mereka sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami bawa pergumulan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Nats persembahan terambil dalam Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita memberikan persembahan, bisa ditransfer di BCA Terang Hidup. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum itu kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 408, Di Jalanku Ku Diiring. Di setiap jalan kehidupan kita, percayalah Tuhan akan selalu menyertai hidup kita. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal
Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di ujung ibadah kami pada pagi hari ini, biarlah kami boleh kembali kepada dunia kami masing-masing, kepada tempat kerja kami masing-masing, kepada keluarga kami masing-masing, dengan membawa salib-Mu. Biarlah salib itu menjadi lambang akan kematian ego kami, di mana kami mau sepenuhnya berserah kepada Engkau. Berikan kepada setiap kami kekuatan untuk mampu melaksanakan apa yang Kau kehendaki. Berikan ketaatan penuh, ketundukan untuk apa yang Kau kehendaki kami lakukan di dalam hidup kami. Sekalipun berat, sekalipun sulit, kami mau melakukannya, Bapak. Dan kami percaya Engkau akan memampukan, Engkau akan memberikan kekuatan kepada setiap kami untuk boleh dapat menjadi Kristus-Kristus kecil yang sejati dimanapun kami berada. Menyatakan akan kasih-Mu, memberikan pengampunan-Mu, membagikan berkat pada orang-orang yang membutuhkan. Di akhir ibadah ini kami memohonkan berkat-Mu atas setiap kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih pertolongan Kristus di atas kayu salib, dan kasih penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.